Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami dari kelas 11 S12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai transformasi konflik yang terjadi di Myanmar. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk perkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lilis Kristina Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Melanie Belen. Perkenalkan, nama saya Feni Rohanuli Basa. Nama saya Sasi Melania. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai latar belakang konflik di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi karena dilatar belakangi oleh pemecahan konflik etnis Rohingya dengan etnis Rakhine yang notabene merupakan mayoritas di Myanmar, menjadi sorotan karena penindasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh etnis Rakhine. Pemerintahan Myanmar juga selalu melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Penyebab awal diduganya karena adanya penyebaran hasil forensik yang mengatakan bahwa salah satu dari orang etnis Rakhine dibunuh oleh orang dari etnis Rakhine. Hal ini yang menyebabkan amarah mereka terbakar dan melakukan pembunuhan, pembakaran pemukiman, bahkan hingga mengusir etnis tersebut dari tempat mereka tinggal. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita akan membahasnya tentang 3P, yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu peacemaking. Apa itu peacemaking? Peacemaking adalah artinya membentuk perdamaian. Nah, dalam konflik ini, membentuk perdamaian ini dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi. Melakukan negosiasi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Di sini melakukan negosiasinya bukan seperti melakukan perjumpaan antara mereka dua etnis tersebut, tetapi dilakukan dengan bantuan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu dengan mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati oleh Myanmar dalam PBB pada tahun 1948. Perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Burma, di mana dalam perjanjian tersebut terdapat isi yang mengatakan bahwa harus menghentikan semua gangguan dalam wilayah, yang berarti juga dapat memberikan fasilitas atau akses secara terbuka kepada etnis Rohingya, yang dimana etnis Rohingya ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan malah mendapatkan diskriminasi dari pemerintah di Myanmar. Yang kedua yaitu peacekeeping. Nah, peacekeeping ini yaitu menjaga perdamaian. Dalam konflik ini, upaya untuk menjaga perdamaiannya yaitu dengan cara mengakui etnis Rohingya sebagai warga masyarakat Myanmar. Nah, dengan cara begitu dapat meredamkan amarah etnis Rohingya dan dapat bersatu kembali untuk membangun perdamaian di Myanmar. Selanjutnya yang terakhir ada peace building. Peace building itu apa? Peace building itu menciptakan perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam konflik ini kita melibatkan PBB, partai politik, dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dapat menegakkan hukum yang adil dan tegas bagi para penjahat kemanusiaan dan pelaku genosida, baik untuk tingkat nasional maupun mahkamah pidana internasional. Lalu dapat melakukan rehabilitasi, restorasi, dan rekonstruksi aspek-aspek fisik maupun non-fisik di Arakan Rakhine, termasuk reedukasi tentang urgensi multikulturalisasi di Myanmar. Dan sekian Belum. Ada pertanyaan? apakah Bukan. Teto. Jadi kesimpulannya solusi-solusi tersebut dapat diambil dari 3P tersebut, yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Dengan seperti itu, maka konflik di Myanmar akan meredam dan akan menjadi satu kembali. Seperti yang kita cuplikan di poster kali ini. Skrik. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Let me for your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing.